Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem terminal kelas dunia, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC terus melakukan inovasi dan terobosan dengan berbagai upaya strategis. Di antaranya integrasi, ekspansi, digitalisasi, dan koordinasi. Berada pada masa pasca COVID-19, trafik kendaraan yang dilayani PT Indonesia Kendaraan Terminal atau IKT dengan emiten IPCC khususnya tahun 2022 mulai mengalami peningkatan. IPCC yang memiliki tagline Beyond the Gate ini berharap semua ekspor kendaraan ditangani IPCC dan secara global bisa lebih tinggi dari region yang ditangani di wilayah Pelindo. Ketika barang dikeluarkan dari kapal atau ada barang yang akan dimasukkan ke kapal, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC terus melakukan inovasi dan terobosan untuk mewujudkan ekosistem terminal kelas dunia. Berbagai langkah strategis dilakukan di antaranya integrasi, ekspansi, digitalisasi, dan koordinasi. Terbukti pada masa pasca COVID-19, trafik kendaraan yang dilayani PT Indonesia Kendaraan Terminal dengan emiten IPCC di tahun 2022 mengalami peningkatan. PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC yang memiliki tagline Beyond the Gate ingin menjadi pengelola ekosistem terminal dunia. Dengan semangat ingin membantu logistik lebih efisien dengan konektivitas, mulai terwujud dengan masuk lebih dalam ke ekosistem. Sehingga konsumen dapat membeli mobil listrik lebih murah dan bantu ekosistem terminal yang siap dengan perubahan. Kedepan IPCC akan terus melanjutkan program Beyond the Gate, yang artinya bahwa kita akan menjajaki peluang bisnis di luar daripada terminal dengan maksud untuk mendukung terwujudnya konektivitas nasional dan juga upaya untuk mewujudkan efisiensi dari penurunan biaya logistik nasional. Hal yang lainnya adalah tentunya bahwa kami ingin membantu customer kami, para car maker, para produsen dari alat berat ataupun kendaraan otomotif roda 2, supaya mereka bisa lebih lagi meningkatkan penjualan mereka. Khusus untuk Bali dan Nusra, nantinya akan diarahkan untuk membantu sebaran kendaraan ke Indonesia bagian timur, di mana pada bulan November mendatang akan terdapat 800 kendaraan listrik di benua terkait acara G20. Upaya ini akan menjadi pilot project dengan beberapa terminal yang menjadi hub di antaranya Benoa, Padang Bay, Lembar, dan Kupang. Sehingga biaya bisa lebih efisien yang saat ini masih dalam kajian berdasarkan diskusi dengan car maker dan pengelola terminal. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer, serta juga meminimalkan risiko safety kepada kendaraan yang kami handle. Juga terakhir juga memberikan kepuasan kepada pelanggan sebagai mitra usaha kami sebagai perusahaan penyedia jasa layanan terminal. Dari sisi kinerja keuangan di semester 1 tahun 2022 ini, kita ada kenaikan 29% dari sisi pendapatan dari tahun sebelumnya. Kemudian dari laba bersih kita cukup bagus, naik 300% dibandingkan periode sebelumnya. Untuk investasi kita dari target 1 tahun sudah mencapai 98%, jadi cukup bagus. Ini kita siapkan untuk pengembangan ke depan IPCC. intinya kami sebagai anak perusahaan BUMN ya mempunyai kewajiban moral untuk membantu negara ini dan pemerintah dalam hal menurunkan biaya logistik nasional, dan itu kita tuangkan di spirit kita di tahun ini sampai dengan tahun depan melalui Beyond the Gate, di mana maksudnya adalah bahwa kita sekarang sudah merambah ke bisnis di luar terminal yang selama ini kita kelola. Kedepannya diharapkan sebuah ekspor kendaraan ditangani IPCC dan secara global bisa lebih tinggi dari region yang ditangani di wilayah Pelindo. Adapun pencapaian hingga akhir tahun ini diharapkan bisa seperti 2019 yang didukung 3 faktor pendukung ekonomi membaik, merger Pelindo, dan peningkatan produksi mobil. Dari Bangli, Dewo Parti ke iNews melaporkan.